Nah gini, di alam semesta Boruto itu Jogan bukan sekedar mata biasa kan. Ia adalah pintu gerbang menuju dimensi ilahi yang tak terhingga lagi, menghubungkan dunia manusia dengan kekuatan para dewa dan makhluk multidimensional yang tersembunyi. Keajaiban teknologi Otsutsuki yang terkandung di dalamnya membuat Jogan itu berfungsi seperti radar kosmik, mampu mendeteksi energi dan celah antar dimensi yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Nah dengan kekuatan ini Boruto menjadi kunci yang mengendalikan jembatan antara dunia fana dan dunia surgawi. Menanti saatnya untuk menghadapi ancaman yang melampaui batas dunia ninja kan. Namun ya nakama, kekuatan Jogan bukannya soal penglihatan aja, yang ngebawa resonansi ilahi yang terhubung dengan warisan surgawi Kaguya dan juga para Otsutsuki entitas misterius lainnya, Shibai Otsutsuki dan juga para dewa lain. Itu berakar pada mitologi loh. Di balik pola bulan yang menghiasi mata Boruto dan para cyborg lainnya tersembunyi rahasia tentang kekuatan kosmik dan pertarungan antara makhluk fana dan para dewa yang akan menentukan alam semesta ke depannya. Nah jalannya cerita world building Boruto 2 Blue Vortex pada nanti itu bakalan lebih seru lagi. Ini menarik nakama, let's go kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain DRT Media Team untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh, Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk 5 fan fiction ya. Sementara Shonen Odyssey nanti kita akan review ya anime, manga dan juga manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana pula, oke? Let's go, kita mulai masuk pembahasannya. Jadi tuh gini nakama, Jogan itu merupakan pintu menuju kemungkinan ilahi tak berujung di alam semesta Boruto kan. Mata ini bisa merobohkan struktur kosmik, keberadaan untuk memperkenalkan makhluk multidimensional dalam cerita seperti Shibai atau Otsutsuki lainnya. Dengan kata lain, Jogan berfungsi seperti tirai antara Boruto dan dewa dalam dunianya. Kita mungkin akan segera menyaksikan momen mirip saat Naruto Sasuke bertemu dengan Sage of Six Paths atau bahkan lain sebagainya. Unsur-unsur seperti itu memang sangatlah menarik. Semua ini makin jelas ketika kita menguli ilmu dari balik kemampuan yang dimanifestasikan oleh Dojutsu cerita ini di animenya. Karma dan di dimensi 7 ekor memperlihatkan bahwa teknologi Otsutsuki jauh lebih maju daripada manusia. Apakah masuk akal rasanya ya jika keajaiban para dewa mereka itu juga mengikuti hukum fisika itu sendiri? Nah di sini kita akan menyimpulkan bahwa tampaknya itu asumsi itu bisa aja benar loh. Sebagian besar keajaiban yang dilakukan di dunia Otsutsuki oleh para dewa mereka memiliki dasar ilmiah, termasuk kekuatan misterius Jogan itu tadi. Ingat ya nakama, saat Jogan bereaksi terhadap energi negatif Naruto dan juga ketika meramalkan portal Urashiki kala itu, ya itu merupakan sesuatu yang menjadi penggambarannya. Bagaimana apakah Jogan bisa mendeteksi semua itu? Ya mungkin aja Jogan adalah sensor biologis yang bereaksi terhadap spektrum energi atau frekuensi di dimensi yang jauh berbeda lagi. Itulah yang menariknya. Bahkan ya nakama, saat Roh Momoshiki kembali untuk memberkati karma Boruto itu, Jogan di sini tetap aktif sepanjang waktu, yang berarti mata ini dikelilingi oleh frekuensi yang tepat untuk aktif terus. Tapi apa yang ngebawa jadi kemampuan pendeteksi tipe Otsutsuki itu? Nah untuk memahami ini kita perlu konsep menyebutnya sebagai resonansi Otsutsuki. Jogan itu tampaknya beresonansi dengan frekuensi tertentu yang berasal di dimensi surgawi tadi. Bukan pertama kali ya kita melihat resonansi Otsutsuki dalam ceritanya pula. Saat Boruto bertemu Kawaki pertama kali, karma mereka mulai beresonansi kan. Tidak ada yang tahu persis bagaimana alasannya. Alasannya itu tidak sesederhana ini ya nakama, karena Momoshiki dan Ishiki itu tidak saling terkait. Jadi resonansi yang terjadi karena hubungan darah bukan kemungkinan yang valid pula. Selain itu tidak ada yang telah ditinggalkan oleh sel Otsutsuki pada saat itu, terutama Boruto yang bisa menjelaskan mengapa segel mereka bereaksi satu sama lain. Tapi karena penyebabnya misteri dan berbeda, kita pikir inilah yang sebenarnya menyebabkan resonansi tersebut.
Bisa saja Nakama bahwa karma itu adalah teknologi Otsutsuki, artinya semua karma beroperasi pada frekuensi atau kode dasar yang sama. Bayangkan seperti Bluetooth di mana dua perangkat berbeda yang berjalan di sistem yang sama otomatis tersinkronisasi saat berada berdekatan karena kedua dirancang merespon sinyal yang sama pula. Dengan demikian karma mungkin memindai tanda tangan frekuensi serupa di dekatnya untuk sinkronisasi, terutama jika salah satu baru saja aktif pula. Ini juga menjelaskan kenapa karma Boruto dan Kawaki itu bereaksi bahkan di bab ke-9 setelah Isshiki tidak ada dan Momoshiki juga tidak ditemukan. Resonansi ini ada pada teknologi sendiri, bukan pada Otsutsuki yang ada di belakangnya. Sekarang ya Nakama, untuk Jogan, bayangkan seperti radar yang memindai lingkungan secara pasif lagi. Sesuatu yang tidak sesuai dengan alur alami realitas, ia aktif dengan sendirinya kan. Nah, contoh hebatnya kemampuan demon yang bekerja pasif di latar belakang untuk memantulkan setiap serangan yang diterimanya. Kekuatan khusus ini berasal dari program komputer bernama sama yang berjalan terus menerus. Nah, sekarang setelah kita bilang seperti itu, apakah itu adalah mode aktivasi radar Jogan ya, dan kemampuan sensor demon bekerja di latar belakangnya cukup mirip? Ya, jawabannya mungkin aja benarnya. Alasan dibaliknya akan membuat kita itu akan berpikir keras pada nantinya. Banyak hal yang akan kita ungkapkan di sini, mulai dari teknik Watu Boruto yang akan dia gunakan di akhir cerita untuk mengubah segala realita tersebut, hingga alasan sebenarnya kenapa karakter-karakter itu tidak ngebahas mata ini di manganya ya, meski mereka itu pernah melihat di anime Nakama. Sebelum itu, di sini kita lihat nih bagaimana hubungan mencengangkan antara saudara Saibok dan Jogan di Boruto sendiri. Kita ingat betul ya, lihat mata mereka dan kita akan melihat bagaimana pola itu sulit diabaikan. Semua berdasarkan bulan, dengan satu memiliki bulan sabit, Demon dengan setengah bulan, dan Boruto dengan mata bulan purnama. Kita yakin ini bukan kebetulan aja karena beberapa alasan. Pertama, kesamaan visual mata mereka bisa terkait langsung dengan fakta bahwa mereka memiliki sel Shibai atau Otsutsuki. Ada benarnya karena semua anggota Kara diberikan sel Shibai dan Amado sudah mengkonfirmasinya. Genetika surgawi ini telah memperkuat mereka, membuat mereka buka kemampuan rusak seperti refleksi omnipoten dan juga kemampuan dari 6 jalur. Nah, belum lagi Cyborg lain yang kemampuan mereka tidak memerlukan dojutsu ya. Kemampuan seperti Kalsin, Koji, Ten Direction atau bahkan cakaran dari God sendiri, semuanya tergolong dalam Shinjutsu loh teman-teman. Sedang untuk Boruto, nah ada beberapa petunjuk yang menghubungkan dengan Shibai atau Otsutsuki lainnya, seperti tanduk di kepalanya yang tidak seperti Momoshiki Otsutsuki. Semuanya pasti juga sudah tahu tentang hal ini kan. Ingat bahwa kemampuan Uzuiko menyerupai manifestasi bintang dari Dewa Otsutsuki yang juga mengindikasikan kekuatan Shibai didukung oleh cakra planet yang sama pula yang Boruto gunakan saat mengisi Uzuhiko. Tapi setelah mencapai keilahian, ia mungkin beralih dari menyerap energi planet ke menyerap energi alam semesta. Nah, ini mungkin alasan sebenarnya ya kenapa dia meninggalkan jasadnya untuk naik ke dimensi yang lebih tinggi lagi. Dia benar-benar mencapai segala kemungkinan di alam semestanya. Itulah sebabnya Nakama diakini tinggal di ranah yang melampaui keberadaan fana semata. Tapi apa urusan keberadaan seperti itu dengan makhluk fana biasa lainnya? Faktanya Nakama dia secara ilahi campur tangan lebih Boruto seperti yang terlihat di bab ke-13-nya. Nah, alasan bukan dewa lain tapi dia sendiri adalah karena bagian akhir bab itu fokus pada salah satu kemampuannya, yaitu kemampuan dari precognition, serta cerita dari sel Shibai dan bagaimana mereka digunakan pada setiap cyborgnya. Jura itu menyebut entitas tinggi yang ingin Boruto tetap hidup di sana nih, mengindikasikan itu adalah satu-satunya dewa di alam semesta yang sudah terungkap nama dan juga wajahnya. Masih ada lebih banyak makhluk seperti itu di alam semestanya, seperti yang disinggung oleh Momoshiki dan juga informasi dari Shibai yang hilang. Tapi kita simpan aja ya untuk cerita selanjutnya. Petunjuk terakhir soal koneksi Boruto dan Shibai berasal dari saat Amado itu menceritakan kisah tragis dari anak perempuannya Akebi. Tiba-tiba ia itu menyebut tanggal lahirnya yang sama dengan kematian Akebi Sanzo. Mungkin ini terlihat sepele, tapi jika kita pikirkan Amado memiliki sel Shibai yang dipakai di hampir semua cyborg karangan, kita tidak tahu apakah Jigen yang memberikannya atau dia mendapatkannya sendiri. Itulah misterinya Nakama. Jika dia sudah memilikinya sebelum bertemu Jigen, mungkin dia memakai sel itu untuk mengabadikan putrinya yang mungkin berhasil setengah jalan karena Akebi mungkin meninggal beberapa hari setelah implantasi itu berlangsung. Itu ngebuat Amado sadar tidak semua orang kompatibel dengan sel Shibai.
Shibai. Sama seperti banyak subjek yang meninggal saat eksperimen ECG, eksperimen Shibai mungkinlah sama. Artinya Code Demon Delta Kashin Koji cukup beruntung bertahan dari ujian genetika Shibai itu. Boruto yang lahir di sekitaran waktu kematian subjek setengah berhasil ini bisa dilihat sebagai transisi ilahi, jatuhnya dewa buatan dan bangkitnya wadah yang lahir dari ramalan. Nah, mengingat ya nakama, semua itu mengaitkan dengan kebangkitan Jogan Boruto yang menyerupai bulan purnama. Bisa berarti dojutsu ini sebenarnya diberikan oleh Shibai atau Otsutsuki itu sendiri. Jadi apa peran bulan di sini? Ya, dalam cerita Naruto, bulan diciptakan oleh Hagoromo dan Hamura Otsutsuki untuk menyegel ibunya Kaguya kan. Bulan menjadi penjara bentuk fisik Kaguya setelah dikalahkan dengan Sage of Six Sweat Shibaku Tensei yang menyebabkan dalam benda super padat ke planet besar itu. Tapi di sini kita bicara soal Shibai Otsutsuki yang kemungkinan tidak ada hubungannya dengan bulan nakama, kecuali satu hal, ada dewa mitologi yang bernama Shibai yang mungkin jadi inspirasi di balik dewa-dewa tersebut. Shibai, Shiva itu sama-sama mungkin rujukannya. Fakta bahwa Shiva adalah dewa kehancuran dalam Hindu yang menjalankan siklus kosmik bernama Morty, di mana pelaku menghancurkan bagian vital dari siklus bukan karena niat jahat. Dan Shibai Otsutsuki yang menguasai dunia dengan memangsa banyak planet dan mengakhiri banyak spesies, jelas menunjukkan dia didasarkan pada dewa Hindu itu kan. Ya, Asura dan juga informasi seperti itu juga sudah pernah digunakan dalam kisah Shinobi. Nah, apakah hal tersebut akan terjadi lagi? Bisa aja kan. Sedangkan bulan Shiva biasanya digambarkan dengan bulan sabit di rambutnya yang disebut sebagai Chandra. Jadi daripada percaya Shibai tersegel dan struktur bulan seperti Kaguya atau berubah jadi benda surgawi, para penulis mungkin mengambil Chandra dari Shiva untuk membentuk rupa dojutsu ini. Nah, dengan semua mata yang mewakili fase berbeda dari bulan langsung dari papan Shiva, ya bisa jadi ini adalah manifestasi cakra Shibai atau Otsutsuki dan representasi visual dari hubungan mereka dengan Shiva. Nah, Boruto memakai wujud bulan purnama yang mewakili puncak kekuatan yang cocok karena Boruto adalah puncak ciptaan dan warisan mereka. Well, apakah Boruto menggunakan Jogan hanya sebagai mata sensor atau ada kekuatan lain yang lebih besar? Jika benar Jogan bisa ngebuka portal ke dimensi lain dan membaca energi yang tidak terlihatnya nakama, kekuatannya jauh lebih besar daripada yang dilihatnya. Ini ngebuka kemungkinan pertempuran epik nantinya di bab-bab terakhir. Boruto sendiri dalam prediksi masa depan di mana Boruto akan menggunakan Jogan untuk menyelamatkan dunia dari ancaman kosmik lebih besarnya. Ingat bahwa Jogan bisa jadi kunci utama menghubungkan Boruto dengan kekuatan dimensi tinggi, karena dia bisa mendeteksi celah antara dunia manusia dan dunia para dewa. Ini bukan sekedar kekuatan penglihatan biasa. Mata ini bekerja seperti sensor multispektrum mengintip berbagai lapisan realitas yang tersembunyi dari mata manusia biasa. Dalam manga anime ini ada beberapa momen di mana Boruto menggunakan Jogan untuk merasakan ancaman yang tidak terlihat oleh orang lain. Bahkan saat musuh itu mencoba menyembunyikan dengan teknik-teknik tingkat tinggi. Ini ngebuktikan bahwa Jogan adalah alat prediksi dan peringatan sangat vital bagi Boruto melebihi Byakugan. Tidak hanya itu saja, kemampuan Jogan bisa jadi membuka portal atau celah baru ke dimensi lain. Ini ngebuat Boruto bisa melakukan perjalanan time travel, mengakses ruang-ruang waktu yang biasanya hanya bisa dijangkau oleh para dewa atau makhluk yang sudah melampaui batasan manusia biasa. Kadang Rinnegan juga bisa sih menggunakan dengan hal itu. Tapi jelas ya, Jogan ini jauh lebih istimewa lagi. Melihat kemampuan ini, banyak yang menduga Boruto nantinya akan menggunakan Jogan untuk menghadapi ancaman besar seperti musuh dari dunia lain atau para Otsutsuki yang kembali dengan rencana jahatnya. Jogan adalah jembatan antara dunia manusia dan dunia para dewa kan. Boruto itu adalah kunci mengendalikan jembatan tersebut. Nah, meski begitu ya nakama, di manganya sendiri kemampuan Jogan ini belum terlalu dieksplorasi. Mungkin karena ceritanya masih berproses dan menunggu momen yang pas untuk mengungkapkannya secara penuh lagi. Di anime sudah banyak bocoran dan tanda-tanda kekuatan besar yang dimiliki Jogan kan. Karena itu jangan heran kalau nanti Boruto akan menjadi salah satu ninja terkuat dengan kekuatan yang tidak hanya berasal dari cakra biasa, tapi juga dari dimensi lain. Ini ngebuat perjalanan itu jauh lebih epic dibandingkan generasi sebelumnya. Jogan bukannya mata keren dengan desain yang unik nih. Ini adalah kunci dimensi, sensor kosmik, jembatan yang menghubungkan Boruto dengan dunia dewa serta rahasia alam semesta. Mata ini ngebawa potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita lihat nakama. Nah, karena itulah ya, segalanya bakalan menarik untuk kisah Two Blue Vortex-nya. Jadi kalau mau disimpulkan bahwa Jogan mata misteri di dunia Boruto ini yang ternyata bukan cuma keren secara visual, tapi juga punya makna fungsi super kompleks lainnya. Intinya Jogan itu seperti jendela ke dimensi ilahi yang menghubungkan Boruto dengan kekuatan para dewa dan teknologi tingkat tinggi Otsutsuki. Dojutsu ini berfungsi sebagai sensor multispektrum yang bisa mendeteksi energi
teknologi dan portal ke dimensi lain. Bahkan bereaksi pula terhadap ancaman tak kasat mata. Resonansi antara Karma, Boruto, dan Kawaki juga dijelaskan sebagai sinkronisasi teknologi Otsuki sama seperti Bluetooth nih mungkin. Unik dan sangat canggih di fasenya. Yang menarik, motif bulan pada mata Boruto, Demon, dan saudara lainnya terkait dengan mitologi Shiva dan Hindu-Buddha kan, dewa kehancuran tersebut yang jadi inspirasi untuk kekuatan-kekuatan mereka. Juga jika diprediksi bakalan berperan besar di bab terakhir Boruto nih, menjadi kunci untuk ngebuka portal dimensi lainnya. Dari dunia dari ancaman kosmik, bahkan mungkin mengubah alur cerita secara dramatis nakama. Meski di manga kemampuannya itu belum banyak dieksplorasi, anime sudah memberikan banyak petunjuk soal kekuatan besar yang dimiliki doujutsu tersebut. Nah, bisa dibilang ya, Jogan jelas bukanlah mata biasa. Itu akan menghubungkan ke dimensi-dimensi lain dan juga rahasia terbesar dari universe alam semesta ini. Nah, kisah Otsutsuki harusnya akan diperlihatkan lebih dalam di cerita Two Blue Vortex-nya. Kalian sendiri sepakat tentang bagaimana penjelasan ini? Jadi itulah tadi anak bahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah Boruto Two Blue Vortex ke depannya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya teman-teman video ini sampai akhir, and we'll be come back again.